orang itu dianggap tidak korupsi karena tidak ditangkap KPK. Iya. Karena dia tidak diproses. Contoh, Ahok itu kita catat catatan kita korupsinya banyak. Banyak sekali. Teman kita sudah membukukan juga Bang Marwan Batubara ya. Nah, tapi tidak direspon oleh lembaga hukum sehingga jatuhnya yang fitnah Dan dianggap bersih deh ya. itu bersih, dan orang yang tidak ditangkap karena kasus korupsi dianggap bersih. Oke. Nah, tetapi ketika sudah menyangkut PCR, ini vaksin, APD dan lain-lain, ada bencana kemanusiaan, terus juga mau ada kemanjaan, keserakahan, menurut saya ini sangat tidak bermoral. Nah, yang terlibat di situ kan Reak kan, Reak itu LB Panjaitan, LBP, kemudian Erick Thohir, kemudian ada Airlangga Hartarto, konco-konconya rata. Ini kan juga perlu pemerintah itu untuk membersihkan. Kalau menteri-menteri ini, pejabat-pejabat tinggi ini memang bersih, KPK harus segera turun periksa. Menurut saya polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, siang tadi jaringan aktivis pro demokrasi Prodem bersama Iwan Sumule, komandannya dan pasukannya, mendatangi markas kepolisian daerah Metro Jaya, Mapolda Metro Jaya, untuk melaporkan dua Menteri Jokowi yang diduga kuat bermain di bisnis PCR di tengah kondisi rakyat yang sedang susah. Banyak laporan, terutama misalnya majalah Tempo melaporkan bagaimana bisnis PCR ini menjadi pabrik cuan rame-rame. Cuan rame-rame ya, dengan keuntungan yang sangat-sangat fantastis. Bayangkan waktu awal-awal pandemi itu tes PCR sampai 2,5 juta rupiah, turun 9.000, turun 450.000, sekarang 3.000. Dan ternyata belakangan kita ketahui harga regennya cuma sekitar 13.000 rupiah. Dahsyat, luar biasa. Nah, cuman ada kabar buruknya. Ternyata Polda Metro Jaya menolak laporan Iwan Sumule dan kawan-kawan. Nah, sebelah saya ada Adi Masabi. Kali ini saya minta dia bicara selaku koordinator Gerakan Indonesia Bersih, GIB. Ya Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? Baik, sehat alhamdulillah. Perut maksudnya. Saya merasa gendut tapi kalah gendut. Ini udah jarang demo. Oh, bukan karena lambang kemakmuran ya? Bukan lama kemakmuran, ini jarang demo. Biasanya kan kalau dulu kan dari HI ke Istana, HI jalan kaki ya. Itu lumayan bakal kalori. Ini sudah nggak pernah lagi. Mas, ini kisah betapa menterinya Jokowi mengambil keuntungan luar biasa di tengah pandemi seperti ini kan membuat kita rakyat marah. Apa yang dilakukan oleh Prodem sebetulnya sudah bagus sebagai negara hukum. Tapi kemudian kita mendengar itu ditolak laporannya. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan memori kita semua tentang GIB, Gerakan Indonesia Bersih. Coba kasih sedikit ya clue, GIB itu apa sebetulnya? Jadi Gerakan Indonesia Bersih ini, Bang Edi, dulu diinisiasi oleh tokoh-tokoh lintas agama, Bang Din Samsudin dan lain-lain. Dalam rangka waktu itu peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember tahun 2009 kalau nggak salah. Udah lama ya. Pada saat yang sama itu mencuat kasus Senturi. Jadi GIB merancang demonstrasi besar agar DPR, KPK, lembaga-lembaga negara untuk mengusut, membongkar kasus Senturi. Nah, kemudian berlanjutnya ke masalah-masalah korupsi. Nah, kemudian belakangan memang kita agak pasif karena saya melihat GIB ini kan gerakan moral, melibatkan masyarakat. Ini hampir 40-an NGO bergabung di dalam GIB. Oh gitu ya, jadi kumpulan NGO ya, LSN ya? LSN. Oke. Antara lain apa ya? Antara lain bisa sebut nggak? Antara lain ada Koalisi Anti Utang, KAU ya, Prodem juga, kemudian teman-teman dari perguruan tinggi. Nah, tapi kan kita ini masyarakat sipil ini kan
hanya mengangkat secara moral aja kasus-kasus korupsi. Dan ini biasanya kan kita bawa ke KPK agar KPK mempunyai dukungan moral untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik terutama ya, yang mereka tidak berani. Jadi kita dukung oleh civil society, kasih dorongan. Nah, tapi ketika KPK makin melemah, malah menurut saya sih skenario-nya dilemahkan. Nah, kemudian GIB berpikir, kita waktu itu rapat, bahwa kalau kita terus meneriakan kasus-kasus korupsi pejabat tapi tidak ditindaklanjuti oleh hukum, maka kita bisa dibilang fitnah. Oke. Nah, sekarang ini trennya itu kan, kalau kita mengadukan seseorang atau orang itu dianggap tidak korupsi karena tidak ditangkap KPK, karena dia tidak diproses. Contoh, Ahok itu kita catat catatan kita korupsinya banyak sekali. Teman kita sudah membukukan juga, Bang Marwan Batubara ya. Nah, tapi tidak direspon oleh lembaga hukum sehingga jatuhnya dianggap fitnah dan dianggap bersih deh ya. Bersih, dan orang yang tidak ditangkap karena kasus korupsi dianggap bersih. Dalam kasus pandemi itu ada beberapa masalah. Pertama itu kan soal tes vaksin. Vaksin. Nah, sebelum vaksin itu ada APD. Alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri itu kan dulu ada yang belanja sekian ratus miliar, kemudian barangnya seperti apa yang dibelanjakan siapa kita nggak tahu. Kemudian habis itu baru vaksin. Masker dulu malahan. Masker dulu. Jadi turunan-turunan itu banyak. Nah, endingnya kan setelah dianggap selesai itu baru PCR. Nah, jadi PCR itu relatif produk baru pandemi ya, paling baru. Jadi ada masalah-masalah besar, uang besar di situ. Dan mula-mula memang ada perlindungan lewat undang-undang nomor 2 tahun 2020. Ini kan menjadi bancakan. Persoalannya itu sebetulnya bukan sekedar korupsi di balik ini. Ini masalah kemanusiaan. Di antara kemanusiaan itu ada keserakahan. Jadi sebetulnya saya sih sebagai yang bergerak di bidang anti korupsi sebetulnya tidak terlalu suka juga dengan akronim yang diplesetkan PCR menjadi perkara cuan. Rame-rame. Ini kejahatan kemanusiaan. Terlalu apa ya? Terlalu jahat untuk diplesetkan ya, terlalu karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan masyarakat. Nah, kemudian harusnya ini kan tanpa kita perlu laporan, langsung ada inisiatif dari KPK, dari mana-mana, mungkin ada rasa takut sehingga harus menunggu laporan. Nah, tapi begitu dilaporkan justru ditolak sama Polda. Gimana? Nah, saya kan melihat bahwa ini ke Polda. Kenapa ke Polda? Mungkin teman-teman Prodem tidak percaya kepada KPK, sehingga ke Polda. Tapi Polda kan terlalu kecil untuk mengurus masalah PCR yang nasional yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Enggak mas, sorry tanah saya potong. Kalau saya baca beritanya ya di beberapa yang lainnya ini ditolak karena pihak Polda minta Prodem bikin surat pemberitahuan dulu. Ini kan aneh gitu loh. Orang mau lapor kok bikin surat, gue bikin surat dong, gue mau lapor ya. Ngapain coba tuh? Nah, sejak kapan ada aturan begitu? Itu kan alasannya. Tapi menurut saya sih Kapoldanya saya kenal baik. Adil ya? Karena itu saya tidak yakin kalau dia tidak mau menerima kasus itu. Tetapi ketika sudah menyangkut PCR, vaksin, APD dan lain-lain, juga sebetulnya kalau ditelisik lagi, mungkin ada penonor dokter yang mungkin disunat juga oleh siapa, kita belum kebuka aja. Jadi honor dokter, tenaga kesehatan ya, perawat tidak ada yang telat, ada yang sebelum menerima sampai sekarang. Ini jadi kemanusiaan, ada bencana kemanusiaan, terus juga mau ada kemanjaan, keserakahan. Menurut saya ini sangat tidak bermoral. Nah, yang terlibat di situ kan baru isunya nih. Isunya kan hati-hati dia baru isunya. Reak kan, Reak itu LB Panjaitan, LB, kemudian Erick Thohir, kemudian ada Airlangga Hartarto, konco-konconya harus rata. Ini kan juga perlu pemerintah itu untuk membersihkan. Kalau menteri-menteri ini, pejabat-pejabat tinggi ini memang bersih, KPK harus segera turun periksa
kemudian diputihkan. Ya itu dia masalahnya Mas, sampai hari ini kan Partai Prima sudah lapor ke KPK. Sampai hari ini nggak ada kabar satu patah kata pun dari KPK, mau diterima, mau telusuri, mau ditindaklanjuti, nggak ada kabar. Ya kan? Saya tidak melihat Firly ini tidak punya nyali. Jadi Firly ini sangat punya nyali, buktinya dia melawan arus besar mencari orang-orang berani. Gue pikir mau muji. Ya. Firly berani, pemberani. Sangat pemberani. Rakyat Indonesia dilawan ya. Ini masih cuma 3-4 orang ini nggak berani. Tapi 3-4 orang ini kan Lord Luhut. Jadi menurut saya sih bukan soal itu. Ini soal mau atau tidak mau. Ya itu dia masalah. Bukan soal takut tidak takut. Nah soal mau nggak mau ini kalau kita anggap berarti kata mau, tidak mau, kemau dulu. Soal tidak mau, ini kira-kira apa yang melatar belakangnya kalau para pejabat tidak mau mengusut? Kalau tidak mau kan ada dua hal. Pertama ada persekongkolan. Bahaya. Terus? Kedua pertemanan. Wah, top. Kalau ada kasus ini mana ya? Yang persekongkolan, pertemanan atau kedua-duanya? Saya belum melihat ada dua-duanya karena belum ada pernyataan resmi dari seperti yang di Polda kan udah jelas nih. Dia mau ngeles diminta laporan dulu. Kan enggak masalah, nanti kita kasih laporan dulu, kemudian surat pemberitahuan nanti kita kirim juga. Kalau ditolak juga baru kita bisa follow. Iwan Sumule ya. Ini nasihat dari Mas Ardi. Jadi kamu sama teman-teman bikin aja surat laporan pemberitahuan dulu seperti dalam berita. Pokoknya kami tetap akan usut, akan laporkan. Di Indonesia ini memperjuangkan korupsi, melawan korupsi itu memang luar biasa. Kita dulu sampai 3 tahun proses CDW dan hilang begitu saja. Tapi kan kita tidak berhenti. Masalahnya gini Mas, itu artinya seperti diakui oleh negara, para pejabat negara kita, korupsi itu bukan kejahatan biasa. Dalam literatur, dalam undang-undang, dalam apapun namanya disebut korupsi itu adalah sebuah extraordinary crime. Ya, kejahatan luar biasa sehingga perlu dibentuk lembaga luar biasa juga bernama KPK kan begitu kan, sehingga ada pengadilan tipikor juga yang serba luar biasa. Tapi belum apa-apa seperti sekarang gimana? Nah, kembali ke pasal PCR. Iya. Apa sih ini kasus ini? Sebetulnya apa korupsi apa bukan? Nah saya bilang di dalam undang-undang tipikor kriteria korupsi itu hanya 3. Salah satu di antara itu sudah cukup. Pertama memperkaya diri, kedua memperkaya orang lain, ketiga menyalahgunakan wewenang. Oke. Jadi kalau saya potong. Kalau Luhut dengan gagah perkasa, saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Itu dari lolos ya. Tapi 2-3-nya, menyalahgunakan wewenang, bikin undang peraturan-peraturan itu kan sudah menyalahi. Kemudian orang lain menjadi kaya raya. Iya betul. Jadi memperkaya pihak lain, orang lain kan bagian dari korupsi juga. Jadi juga. kita nggak bisa aja pejabat, saya sebagai pejabat nggak dapat apa-apa. Kita clean bersih nggak perlu apa-apa. Tapi kalau saya bikin rekomendasi Bang Edi suruh beli barang-barangnya Bang Edi atas kepuasan saya kena kasus korupsi. Menyalahgunakan wewenang dan memperkaya orang lain. Dan itu mesti masuk itu. Mesti KPK masuk dari kemarin-kemarin itu mestinya. Nah itu 2. Tapi kan ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia berbisnis. Asik. Ya berbisnis. Pejabat tidak boleh itu ada etika jabatan. Iya, dengan benturan kepentingan sekali tuh. Betul. Udah gitu kok bilang dia saya niat baik. Niat baik kan nggak cukup ya. Begini, kalau soal niat baik itu dulu Ahok juga diloloskan karena tidak ada niat buruk. Tidak ada niat jahat dulu katanya. Iya. Jadi niat baik, saya mendengar dulu ceramah ulama ya, bahwa jalan menuju neraka itu berderet niat baik. Orang sebenarnya niat baik itu akhirnya bikin. Oke. Jadi kayak pencuri, perampok. Niatnya baik, dia mencari uang untuk keluarganya. Gimana salahnya? Menafkahi keluarga. Niatnya baik. Iya. Tapi jadi jangan pencuri bos, mohon maaf nih kalau nanti mohon maaf nih niat baik. Orang yang belanja perempuan nakal itu kan itu baik, saya menolong dia supaya dia bisa memberi makan anak sekolah dan sebagainya. Jadi niat baik itu bisa diungkapkan, bisa meringankan itu, tapi di pengadilan. Kalau Bang ini sebagai penyidik itu menurut saya wah ini karena teman bilang nggak ada niat
Itu bukan lahannya dia ya, barangnya dia ya. Tetap aja diproses. Oke, kembali fokus ke PCR tadi. Ini jadi baiknya gimana kepada pihak aparat aparat hukum terutama polisi? Apa masih mau cari alasan macam-macam untuk menolak laporan atau bagaimana? Saya sih melihat bahwa karena ini melibatkan sejumlah menteri pejabat ini harus ada tindakan segera dari presiden. Jadi karena ini menyangkut masalah etika jabatan. Etika pejabat. Nah, saya curiga kalau sudah melibatkan pengalaman saya ya. Kalau suatu kegiatan melibatkan 1, 2, 3 menteri, biasanya dibicarakan di kabinet. Oke. Minimal kabinet terbatas. Ini yang ngomong mantan jubir presiden. Nah, jadi tahu rapat-rapat kabinet terbatas, mau rapat lengkap tahu. Terus. Jadi minimal ini rapat kabinet terbatas, dan rapat kabinet terbatas itu dijadwal, presiden tahu. Jadi nggak bisa Bang Edi bikin rapat suka-suka, telepon nanti Mas Adi terus atau nanti refli kita rapat, nggak bisa tanpa sepengetahuan presiden. Nah, pada titik ini menjadi menarik kecurigaan Iwan Sumule. Iwan Sumule, ketua jaringan Prodem ini mengatakan bahwa dia curiga bahwa bahwa kelakuan Erik Luhut ini adalah bagian dari perintah presiden. Wah, ngeri sekali nih. Saya belum sampai ke situ, paling tidak presiden tahu. Cuman gini, boro-boro tegas Mas, sampai hari ini saya belum pernah mendengar satu patah kata pun juga presiden komentar soal ini. Kelakuan anak buahnya yang menyakiti hati nurani ke rasa keadilan rakyat yang sedang tertimpa musibah. Nah, mungkin bisa juga kan begini, dia tahu tapi tidak tahu. Tahu bahwa ada rapat-rapat ini presiden, tapi ini isiannya apa banyak. Terus nggak apa, mungkin dia nggak tahu juga. Jadi bahkan ketika rame-rame itu dia masih bisa juga bikin persoalannya kan presiden itu, tapi dia bisa mengangkat orang-orang untuk agar dia bisa tahu apa-apa. Iya. Bisa di orang-orang di sekitarnya itu kan harus kasih tahu. Jadi saya juga nggak paham kalau Mas Pratik itu tidak mengingatkan kepada presiden bahwa ini secara moral melanggar. Iya, moral, etika. Ini kalau toh misalnya nggak uangnya, keuntungan didistribusikan kepada siapapun, tetap salah. Karena faktor kedua, ketiga tadi ya, perkaya tadi ya. Dan etika, nah, apalagi ini kan saya mengalami sendiri, anak saya di luar kota pas mau pulang harus PCR. Waktu itu berapa ratus, 700 ribu. Kemudian baru balik lagi ke sana, dia mencari yang paling murah, hanya keliling-keliling dapat 250. Nah ini kan bikin penderitaan kepada rakyat, padahal tugas pemerintah itu di seluruh dunia itu meringankan. Di banyak negara itu PCR gratis, membantu. Apalagi vaksin itu dibayar. Kalau rakyatnya mau divaksin dibayar. Udah kejauhan. Nah, jadi begini, ini PCR ini menurut saya sih puncak dari tindakan korupsi yang tidak bermoral. Oke, jauh lebih jahat pada bansos ya, korupsi bansos ya. Bansos juga jahat. Ya. Tapi lebih jahat lagi nggak? Tapi kita jangan bandingin di lebih jahat. Nah, itu jahat, semua juga sangat jahat. Tapi ini lebih jahat dari segala. Karena masyarakat sedang menderita, ekonominya juga hancur-hancuran, masih ditimpa soal ini. Ada nggak sih cara lain ketika misalnya masyarakat merasa hopeless ketika lapor polisi? Kemarin kan juga ada tagar tuh, percuma lapor gitu kan, percuma lapor. Ternyata sekarang dibuktikan benar-benar percuma lapor pada. Ada nggak alternatif lain yang bisa menuntaskan, yang bisa dilakukan oleh rakyat secara kolektif bersama-sama? Tapi begini, itu kan harus ada kesadaran bersama. Tapi paling tidak orang-orang yang mau lapor, kan teman-teman kita bro, yang mau lapor itu paling tidak menjelaskan kepada masyarakat bahwa tindakan ini tidak benar, bahwa kemudian hukum tidak berdaya itu lain soal. Jadi jangan seperti zaman Nabi Lut itu semua dianggap semua kejahatan diamini, akhirnya semua terperosok, itu tidak ada yang mengingatkan, akhirnya negaranya yang dibalik sama Tuhan kan. Iya. Jangan sampai Indonesia dibalik juga sama Tuhan karena mereka menikmati tapi kita yang ikut merasakan akibatnya. Nah, jadi saya senang juga, saya nonton juga Bang Edi Channel, Red Garden dan lain-lain. Ini kan saya melihatnya ini sebagai ya Bang Edi dan kawan-kawan ini sebagai muazin, tukang azan. Waktunya asar azan, waktunya maghrib azan. Bahwa
yang dengar itu mau sholat atau enggak, bukan urusan muazin kan. Tugasnya udah menyampaikan. Sudah menyampaikan. Oke. Dan yang penting muazin itu ada yang sholat atau enggak sholat dapat pahala. Iya, Jadi tugas kita menyampaikan. Jadi kita pakai filosofi muazinnya agar kita bisa terus-menerus menyampaikan kebaikan kepada masyarakat, mengingatkan. Saya telah kalau gitu sebagai closing, apa yang mau Mas Adi sampaikan terkait dengan laporan dan ditolaknya laporan Kodam soal PCR ini? Menurut saya polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat. Oke. Jadi sebetulnya tindakan bahwa harus lapor dulu itu juga nggak penting. Harus Jadi, membuat surat pemberitahuan. pemberitahuan itu jadi mendingan Polda menjelaskan lagi kepada program bahwa laporan sudah diterima. Karena yang penting itu masyarakat jangan sampai hopeless terhadap keadilan, terhadap hukum. Ini lebih berbahaya dibandingkan dengan tindakan ini sendiri. Ya, jadi yang mahal itu memang harapan. Kalau harapan udah hilang, sudah putus, aduh, mau dikeber kayak apapun juga nggak bisa ya. Nah betul, padahal polisi ini kan menurut saya sih diperlukan dalam keadaan tenang maupun tidak tenang. Jadi polisi harus tetap punya trust dari publik, Melindungi, mengayomi, melayani. Om Bung Fadil. Jadi Mas Fadil, ini teman-teman Prodam itu laporannya menurut saya segera ditelepon kembali, diterima dan akan kita proses. Nah sehingga dengan demikian masyarakat tetap punya harapan bahwa masyarakat di dalam suatu negara itu harus tetap punya harapan, dan harapan itu paling mahal untuk sebuah bangsa. Modal untuk berbuat lebih baik ya. Oke, Mas Ardi, terima kasih banyak atas nasihat wejangannya sebagai muazin. Alhamdulillah ada muazin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salaman sudah boleh.